Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Nur. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh adalah salah satu kerajaan Islam yang tumbuh di Sumatera. Keberadaannya tercatat di dalam berita Portugis tentang kerajaan yang melepaskan diri dari pengaruh Majapahit dan Sriwijaya. Aceh tumbuh menjadi kerajaan Islam yang besar dan menguasai wilayah di sekitar ujung utara Pulau Sumatera. Bahkan berlanjut menjalin kerjasama dengan negara Islam seperti Turki, Mesir, dan Abisina. Kerajaan Aceh memang telah melampaui kejayaannya pada abad ke-17. Namun eksistensinya masih menjadi lawan bagi pemerintah kolonial sampai pada abad ke-19. Kerajaan Aceh berpusat di wilayah Banda Aceh sekarang, menjadikannya titik penyebaran pengaruh sekaligus bandar dalam berhubungan dengan negara-negara Islam di luar sana. Pendiri kerajaannya adalah Sultan Ali Mukhayat Shah yang dikenal Portugis sebagai Sultan Ibrahim. Kepemimpinannya yang cemerlang dapat membuat Aceh mampu bangkit dalam waktu singkat dan mendominasi kawasan tersebut. Kehidupan masyarakat Kerajaan Aceh. Secara politik, Sultan-Sultan Aceh merupakan pimpinan yang agresif dan bercita-cita besar dalam menguasai kawasan. Keinginan ini diterjemahkan dalam pembangunan angkatan perang yang besar, dibarengi dengan peperangan yang banyak terjadi di wilayah sekitar. Aceh secara terbuka menantang hegemoni Portugis di Malaka sebagai penguasa perdagangan kawasan. Aceh juga berupaya membangun hubungan politik dengan negara-negara Islam di Timur Tengah agar memperoleh dukungan dan bantuan dalam memperluas pengaruh. Selain politik, pengaruh Aceh juga terasa real dalam bidang ekonomi. Pada masa kekuasaan Iskandar Muda, Aceh mulai menerbitkan kepingan uang secara luas dan menetapkan nilainya agar tidak berubah-ubah. Uang ini mempermudah perdagangan dalam dan luar negeri. Bahkan, nilainya dapat bersaing dengan ringgit Portugis. Aceh memperdagangkan lada sebagai komoditas utamanya. Dalam bidang sosial, Kerajaan Aceh memberikan perhatian serius dalam bidang agama. Sultan Iskandar Muda dan Iskandar Thani memberikan jalan mulus bagi kalangan sufi untuk memimpin dakwah di Aceh, sehingga masyarakat luas dapat mengakses ajaran Islam yang penuh. Aceh juga dikenal menerapkan syariat Islam secara ketat dalam berbagai aspek kehidupan. Masa kejayaan Kerajaan Aceh. Masa kejayaan Kerajaan Aceh terjadi pada periode kekuasaan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1603 sampai 1636. Pada masa ini, beliau menerapkan penguatan dalam bidang ekonomi, yaitu menciptakan uang dinar dan dirham atau emas sebagai alat tukar yang sah sehingga mempermudah dalam perdagangan. Aceh juga menjalin hubungan politik dengan negara Islam di luar, misalnya Turki. Disinyalir bahwa beberapa armada Aceh merupakan bantuan dari Turki, yang kemudian digunakan untuk menguasai kawasan sekitar Aceh sampai Malaya. Aceh secara luas memperdagangkan lada sebagai komoditas utama ekonominya. Aceh terang menjadi pesaing utama Malaka dan Portugis sebagai bandar dagang, karena perdagangan Muslim memilih untuk singgah di Banda Aceh. Kerajaan Aceh mulai berjalan selepas wafatnya Sultan Iskandar Muda.
Iskandar Tani tidak dapat menjalankan kekuasaan yang amat besar, sehingga pengaruh Aceh di kawasan tersebut mulai melemah dan munculnya VOC sebagai penguasa Malaka sejak tahun 1641 juga menjadi sebab utama semakin terpuruknya Aceh. Pada periode pemerintah kolonial, Batavia kerap mengirim tentara untuk menaklukkan Aceh. Meskipun Aceh baru teraneksasi pada awal abad ke-20, setelah runtuh, wilayah Aceh menjadi bagian dari Pax Nederlandia.